Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bagaimana Bapak Ibu semua kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita Fajar Kis Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal pedagogik ya Bapak Ibu ya. Ini untuk persiapan latihan UP, persiapan UP-nya, kemudian persiapan yang retaker, dan bisa juga untuk persiapan P3K ya Bapak Ibu ya. Ini pedagogik umum, ini bisa untuk semua jurusan ya Bapak Ibu ya. Kita akan bahas setiap video itu kurang lebih 10 atau 8 soal ya, sekitar itu, supaya tidak terlalu panjang videonya ya. Seperti biasa, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung bersama kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat upload videonya terus. Dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kita semua. Baiklah, ini dia, kita akan bahas 10 soal pedagogiknya ya Bapak Ibu ya. Oke. A few moments later. Baik, silakan lihat di slide Bapak Ibu. Saya akan bacakan terlebih dahulu soalnya dan pilihan gandanya, kemudian baru kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk soal yang pertama, faktor-faktor praktis merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemilihan media. Beberapa hal berikut ini termasuk dalam faktor praktis, kecuali A. Jumlah siswa dalam satu ruangan, B. Jarak antara penglihatan dan pendengaran pengguna media, C. Penerimaan siswa atas media yang ditampilkan guru, D. Kemudahan media dalam mempengaruhi respon siswa, dan E. Pengalaman guru dalam menggunakan media. Ini kecuali ya Bapak ya. Kecuali ini adalah jawabannya, ini menurut saya adalah yang C ya Bapak ya. Ini jika Bapak Ibu punya jawaban lain tidak apa-apa ya, saya menghargai karena kita di sini sama-sama belajar. Silakan tulis saja di kolom komentar jika Bapak Ibu punya jawaban yang lain ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini hal yang perlu diperhatikan guru dalam menggunakan media pembelajaran untuk mempertinggi kualitas pembelajaran adalah A. Pemahaman terhadap media pembelajaran seperti manfaat, kriteria pemilihan media pembelajaran, B. Keefektifan penggunaan media dalam proses pembelajaran, C. Keterampilan dalam membuat media pembelajaran yang modern dan terkini, D. Jawaban A dan B benar, E. Jawaban A, B, dan C benar. Oke, di sini pemahaman terhadap media pembelajaran seperti manfaat, benar ya. Kemudian yang B, keefektifan penggunaan media dalam proses pembelajaran, itu benar juga. C ini keterampilan dalam menggunakan media ya. Keterampilan dalam membuat media pembelajaran yang tidak harus ya. Menurut saya itu adalah nomor 2 yang D ya Bapak ya. A dan B benar. Jadi nomor 2 jawaban menurut saya adalah yang D. Sekali lagi Bapak punya jawaban lain silakan tulis saja di komentar ya Bapak ya. Beserta penjelasannya juga tidak apa-apa. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Penyusunan laporan dan presentasi hasil proyek. 2. Penyusunan jadwal pelaksanaan. 3. Perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. 4. Penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. 5. Penentuan proyek. 6. Evaluasi proses dan hasil proyek. Oke, langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek ya. Ntar saya perjelas dulu supaya enak kelihatan semua. Nah gini, itu saya cek yang pertama pasti untuk nomor 3 ini nomor 5 ya, penentuan project dulu. Oke, nomor 5, kemudian setelah penentuan project itu ke perancangan 5, 3, oke. Kemudian perancangan penyusunan jadwal. Oke, pertama 5, 3 penyusunan ya, jadwal 5, 3, 2 ya. Setelah itu ke
penyelesaian dulu ya, penyelesaian project, kemudian 5 3 2 4 penyusunan dulu, evaluasi yang pasti terakhir ya. Berarti berapa tadi? 5 3 2 4 1 6. Berarti jawabannya yang B. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek kecuali. Bentar, saya baca dulu. A. Pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas proyek pada kehidupan nyata untuk memperkaya pembelajaran. B. Tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. C. Tema atau topik yang dibelajarkan dapat dikembangkan dari suatu kompetensi dasar tertentu atau gabungan beberapa kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran atau gabungan beberapa kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang D. Pembelajaran dirancang hanya dalam pertemuan tatap muka yang difasilitasi dan dimonitor oleh guru. Yang E. Penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun dalam bentuk produk. Oke, untuk nomor 4 itu di bawah ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Kecuali ya, berarti yang salah ya. Yang A ini benar, yang B tugas proyek benar, yang C benar, jadi itu kan yang D benar. Oh, berarti yang kecuali ya, yang salah itu adalah yang D ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk hal-hal yang dipertimbangkan dalam perumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah A. Tuntutan kompetensi melalui kata kerja yang digunakan. B. Karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. C. Potensi siswa. D. Kebutuhan siswa, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. E. Teknologi pendidikan yang berkembang. Bentar, saya berpikir dulu. Ini berikut yang tidak termasuk hal yang dipertimbangkan dalam perumusan ini. Oh, yang tidak ya. Ini hati-hati nih, yang tidak termasuk berarti yang E ya. Menurut saya Bapak ya, teknologi pendidikan yang berkembang. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan merupakan pengertian dari A. Kompetensi inti atau KI. B. Indikator pencapaian kompetensi PK. C. Silabus. D. RPP. E. Identitas. Ini udah jelas ya. Kalau ada sikap, pengetahuan, keterampilan itu berarti indikator pencapaian kompetensi. Berarti nomor 6 jawabannya adalah yang B ya. Kita lanjut ke nomor 7. Menurut Bandura, melalui konsep self-regulation cognition, manusia ditempatkan sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara A. Mengatur lingkungan. B. Menciptakan dukungan kognitif. C. Mengadakan konsekuensi bagi tingkah laku sendiri. D. Jawaban A dan B nih benar, maksudnya ya mungkin. Yang E. Jawaban A, B, dan C benar. Menurut saya semuanya benar ya. Mengatur lingkungan iya, menciptakan dukungan kognitif iya, mengadakan konsekuensi bagi tingkah laku oke ya. Jadi menurut saya jawabannya adalah yang E ya Bapak ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Menurut pandangan dari teori belajar Vygotsky, siswa dapat memahami masalah atau materi baru dengan A. Melakukan pembiasaan terhadap aktivitas yang dilakukan. B. Menggunakan pengetahuan dan pengalaman pribadinya. C. Mengikuti contoh yang diberikan oleh gurunya. D. Motivasi berupa penguatan dan ganjaran. E. Stimulus dan respon yang diberikan. Vygotsky itu, Bapak Ibu ingat ya, teori belajar Vygotsky itu tentang pengalaman pribadi ya. Mana pengalaman pribadi tadi? Yang B ya. Di nomor 8 itu adalah yang B. Baik, kita lanjut nomor berikutnya, nomor 9. Karakteristik kemampuan anak pada masa operasional formal menurut Piaget adalah A. Dapat berpikir tingkat tinggi seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. B. Terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. C. Disebut juga masa proportional thinking.
D jawaban A dan B benar, E jawaban A, B dan C benar. Sepertinya lagi-lagi A, B, C benar ya. A-nya benar, anak formal. Iya, B udah disebut juga profesor. Iya. Berarti jawabannya nomor 9 adalah yang E. Lagi ya Bapak ya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Karakteristik kemampuan anak pada masa operasional konkret menurut Piaget adalah A. Terbatas pada gerak refleks bahasa awal dan ruang waktu sekarang. B. Mulai berkembang kemampuan bahasanya, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang yang masih terbatas. C. Sudah dapat menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat, dan membagi. D. Berpikir tingkat tinggi seperti berpikir secara deduktif, induktif, menganalisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. E. Mempelajari dengan seksama tentang apa yang di dalam dirinya dan lingkungannya. Oke, karakteristik pada masa operasional konkret. Konkret ya, menurut Piaget, konkret itu secara nyata, itu menggabungkan, memisahkan, menyusun. Nah ini, menurut saya jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu ya. Oke. Dari 10 soal Bapak Ibu ya, untuk soal pedagogi umumnya. Semoga bermanfaat untuk persiapan UP-nya, untuk persiapan pretest PPG-nya, dan untuk persiapan P3K-nya. Ini bisa dipakai. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus dalam UP-nya, dalam retaker, dan lulus P3K-nya. Oke, baiklah, kurang lebih mohon maaf. Silakan Bapak Ibu yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus. Dan Bapak Ibu tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman kita semua. Jika banyak yang nonton, kita akan lanjut ke part-part berikutnya ya Bapak ya. Ini saya punya beberapa soal lagi, ada ratusan lagi soal ya Bapak ya. Kita 10 soal nyicil ya Bapak ya. Semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.